Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Yang sangat kami hormati guru kita semua, Qori yang sudah melanglang buana yaitu Bapak Ustadz Haji Tabrani Al-Bantani. Memang orang Banten ya, jadi beliau ini masih punya darah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Nusantara yang pernah menjadi imam besar di Tanah Suci Mekah. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita semua, yaitu Bapak Willy. Saya tahunya Pak Willy itulah yang cukup energik, pandai mengumpulkan massa tapi bingung mengelola massa. Juga sahabat seperjuangan kami dari kepengurusan NU dari periode 2015-2019, yaitu Bapak Bunyamin, Bapak Bunyamin Majid, yang beliau ini senior dalam masalah tata kelola keuangan. Kalau bikin laporan luar biasa rapinya. Memang beliau mantan pegawai bank. Juga tidak ketinggalan pula tentunya sahabat senior kami, master kita semuanya, yang memberikan pembekalan fisik khususnya kepada para putra putri Nahdlatul Ulama, bil khusus lagi kepada para putra putri Pagar Nusa, yaitu Ustadz Abror yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Kalau tidak salah ada 12 seni bela diri yang beliau kuasai, maka wajar kalau beliau mendapat gelar sebagai master. Siapa lagi? Ini sudah pada pulang semua ini. Jadi juga kepada adik-adik yang tentunya sangat kami banggakan, yang sangat kami harapkan peran sertanya ke depan nanti untuk turut serta menjadi pagarnya NU dan bangsa. Ya. Insya Allah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Pagar Nusa, insya Allah Pak Sam tidak panjang menyampaikan materi. Sebenarnya tadi ketika dihubungi oleh Pak Willy, saya sudah nanya tadi, kira-kira jeda waktunya dikasih waktu berapa jam? Beliau bilang katanya sekitar 15 menit. Nah, kalau 15 menit lebih baik di cancel saja. Karena apa? Nyampaikan tentang keaswajaan ini 2 jam itu nggak cukup, bener serius. Dan untuk memahami tentang aswaja itu 2 tahun itu nggak selesai. Nah, ini mau diringkas 15 menit. Makanya saya tadi minta di cancel saja. Kenapa kok di cancel? Karena dalam waktu 15 menit kalau nyampaikan tentang keaswajaan secara utuh, yang nyampaikan materi bingung, yang nerima juga nggak akan paham. Nah, makanya tentang keaswajaan ini harapan saya nanti bisa dijadikan materi berkala, sifatnya berkala. Setiap kegiatan yang tadi sudah disampaikan setiap malam Sabtu, insya Allah akan mengundang menimba ilmu dari para masyayikh, dari para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang bela diri, ada yang ahli di bidang tata negara, ada yang ahli di bidang ke-NU-an, ada yang ahli di bidang keaswajaan. Nah, ini nanti bisa menyampaikan materinya secara berkala setiap malam Sabtu. Nah, harapan saya terkait tentang keaswajaan ini juga nanti dimasukkan saja di dalam agenda
yang kegiatan setiap malam Sabtu yang direncanakan tersebut. Nah, secara garis besar apa saja sih yang mau disampaikan tentang Aswaja itu? Karena mengingat Pagar Nusa ini adalah pagarnya NU dan bangsa, artinya amanah yang dibebankan di pundak Pagar Nusa adalah menjaga agama dan menjaga negara. Nah, agama yang dimaksud itu apa? Yaitu agama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kenapa kok harus pakai an-Nahdiyah? Nah, disinilah nanti akan kita kaji bersama. Kenapa kok tidak cukup dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah saja? Secara garis besar, mengingat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah diklaim oleh berbagai kelompok, apapun kelompok mereka, entah itu Wahabi, entah itu HTI, entah itu EPI, entah itu Syiah, entah itu Jabariyah, entah Qadariyah, semuanya mengklaim kalau dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok bisa begitu, Pak Sam? Karena berangkat dari adanya hadis bahwa Islam itu di akhir zaman akan berfirqah-firqah. Orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Sementara umat Islam akan berpecah belah, berfirqah-firqah menjadi 73 golongan. Dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka yang satu itu? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berangkat dari hadis inilah sehingga setiap kelompok apapun dari umat Islam, apapun manhaj yang mereka ikuti, mereka juga mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini kita dituntut sebagai warga Nahdlatul Ulama, dituntut untuk memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang dimaksudkan, yang dirumuskan oleh para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti apa. Ini nanti menyangkut tentang masalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Semuanya sama, berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi mungkin cara berpegang teguhnya dan cara menafsiri Al-Qurannya yang berbeda. Ini yang perlu dipahami oleh setiap warga Nahdlatul Ulama, termasuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang dimaksud berpegang teguh kepada sunnah itu seperti apa, dan sunnah itu sendiri apa? Apakah sunnah itu hanya sebatas yang dikerjakan Nabi saja? Padahal sunnah itu sangat banyak, seperti misalnya sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, sunnah hamiyah, sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua yang mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nah, insya Allah nanti kalau kita sudah memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pemahaman Nahdlatul Ulama, diharapkan kita tidak akan terjebak dan tertipu lagi oleh propaganda kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi hanya sebatas pengakuan belaka. Nah, ini loh pentingnya mengkaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan satu uraian, satu paparan secara terinci. Karena kalau memaparkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hanya sepotong-sepotong, itu tadi saya sampaikan di awal, yang nyampaikan juga bingung, yang terima juga gak paham. Ini malah bahaya, malah berbahaya. Belum lagi tentang masalah bermadzhab, mengikuti 4 imam mazhab. Yang dimaksud mengikuti 4 imam mazhab itu seperti apa? Apakah keempat-empatnya harus diikuti semua? Nah, ini juga harus dipahami oleh oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi sangat banyak sekali yang perlu dikaji. Maka nanti bisa disampaikan secara berkala, bisa saja tahap demi tahap tentang memahami yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran itu maksudnya bagaimana. Terus pertemuan berikutnya tentang memahami yang dimaksud dengan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, mengikuti sahabat dan mengikuti ulama, itu yang maksudnya bagaimana yang dimaksudkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi ini nanti malam hari ini Pak Sam hanya sekedar memberikan sedikit gambaran saja tentang apa yang akan kita kaji dalam masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari 4 poin ini saja, berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sahabat, mengikuti para 4 imam mazhab ini saja, ini kalau dipaparkan 2 jam nggak cukup.
2 jam itu kalau dipaparkan kalian hanya sekedar tahu kulitnya saja, tapi masih belum memahami maksud yang sebenarnya dari yang dimaksud dari mengikuti 4 hal tersebut. Belum lagi tentang membahas nanti tentang karakteristik orang-orang NU itu seperti apa. Seperti misalnya tentang memahami iktidal, tawazun, tasamuh, tawasul, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Belum lagi tentang bicara masalah ghirah, masalah syiyasah, masalah muamalah, masalah jam'iyah, dan lain sebagainya. Ini sangat panjang sekali, dan semua ini adalah untuk pembekalan kita sebagai warga NU, khususnya Pagar Nusa, yang diberikan amanah untuk menjadi pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa. Nah, jadi untuk malam hari ini Pak Sam tidak memaparkan tentang keaswajaan secara utuh, hanya sekedar memberikan gambaran saja apa yang akan kita kaji nanti. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang NU yang mengaku sebagai orang NU, ketika nanti ditanya tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, supaya nggak bingung lagi dan nggak bledru, nggak ketuker. Karena seperti contoh misalnya, contoh kecil saja, yang dimaksud sunnah menurut pemahaman orang-orang modern, orang-orang paham baru yang sekarang bermunculan, mereka memaknai sunnah itu hanya sebatas yang dikerjakan Nabi saja. Seakan-akan kalau sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, apabila kita kerjakan langsung divonis sebagai bid'ah. Nah ini kan bahaya. Padahal sunnah Nabi itu tadi sudah Pak Sam uraikan sedikit, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah, ada hamiyah, ada tasriyiyah, ada ghairu tasriyiyah. Ini semua perlu rincian, perlu pemahaman secara utuh supaya kita nanti tidak bingung lagi. Maka kita bersyukur para sahabat sekalian, para muassis NU sudah membekali kita dalam mendirikan NU ini, sudah membekali kita ini secara utuh, lengkap. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita nggak bingung lagi untuk menjawabnya. Kita nggak kebingungan lagi harus mengikuti siapa dan harus bagaimana.